Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini kita bertemu lagi secara daring untuk belajar tematik muatan pelajaran PPKN. Nah, hari ini subtema 3 dan subtema 4 guru jadikan satu ya, karena materinya sama. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Beni, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Nah, ini percakapan mereka ya anak-anak. Bagaimana kalau bermain bola kasti? Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Setuju! Jadi Beni dan teman-temannya bermusyawarah untuk menentukan permainan hari ini. Perilaku di atas sesuai sila keempat Pancasila anak-anak. Bagaimana ya bunyinya? Sila keempat disimbolkan oleh kepala banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermain bersama, setiap anak dapat berbeda pilihan permainan. Ada anak yang ingin bermain galasin, ada juga anak yang ingin bermain kelereng. Perbedaan pilihan permainan dapat disatukan melalui musyawarah. Musyawarah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Musyawarah sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi dari sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Yang pertama ada bermusyawarah menentukan tempat bermain dan permainan. Kedua, musyawarah menentukan aturan permainan. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah. Nah, materi selanjutnya, Beni dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Oke anak-anak, perhatikan bacaan berikut ini. Oh iya, kalian juga harus belajar membaca di kitab kalian ya. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini, kelas Beni bermusyawarah. Beni dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Beni dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih adalah Udin. Udin sebagai ketua kelas dan Edo menerima dengan legowo. Nah, anak-anak, legowo itu artinya ikhlas ya, atau mau menerima hasil keputusan tanpa marah-marah. Oke, selanjutnya adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila di sekolah adalah yang pertama ada musyawarah menentukan ketua kelas. Yang kedua ada musyawarah menentukan piket kelas. Dan yang ketiga mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah. Nah anak-anak, kita akan membahas sila kelima Pancasila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun simbolnya adalah padi dan kapas. Sila ini hubungannya dengan sikap adil. Adil terhadap semua orang. Contoh sikap adil adalah sebagai berikut. Yang pertama, hormat kepada anggota keluarganya. Yang kedua, senang dengan buatan teman. Baik kepada semua teman sekelas. Yang keempat, nah, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Bisa dipahami ya anak-anak?
Materi selanjutnya, liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Nah, ini dia bentuk rumah gadangnya. Terus Benny dan Siti lagi ngobrol. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak main masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya dibicarakan dulu kepada papa dan mama. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Benny tidak mengambil keputusan sendiri ketika Benny menentukan ketua kelompok diskusi. Nah, saat bermusyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat atau pilihan dapat disatukan melalui musyawarah. Musyawarah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Nah, kita harus menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat atau usulnya dalam musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk tidak menjadi pertengkaran dan pertikaian. Nah, musyawarah dilakukan dengan atas asas kekeluargaan. Bisa diterima anak-anak? Contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata antara lain, yang pertama, musyawarah memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Yang kedua, musyawarah memilih tempat membeli oleh-oleh. Yang ketiga, mendengarkan pendapat orang saat bermusyawarah. Tempat wisata biasanya memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengunjung. Mematuhi aturan merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila dapat diamalkan di tempat wisata. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata adalah yang pertama, menjaga kebersihan dan keindahan tempat wisata. Yang kedua, bersikap adil dengan tertib saat mengantri tiket. Yang ketiga, memuji keindahan tempat wisata. Yang keempat, menggunakan fasilitas di tempat wisata dengan baik. Yang kelima, membayar tiket masuk sesuai ketentuan. Alhamdulillah kalian sudah menyimak untuk pelajaran tematik muatan pelajaran PPKN hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan bisa terima dengan baik ya. Nah, seperti biasanya nih, tugas untuk kalian hari ini untuk mengetahui pemahaman kalian untuk materi hari ini dia tugasnya. Oke, tugas untuk tematik hari ini kelas 2A silakan dikumpulkan kepada Bu Lulut dan kelas 2B dikumpulkan kepada Bu Soci. Jangan lupa ya, wajib mengerjakan. Jika kalian berhalangan mengumpulkan tugas kalian hari ini, silakan kalian izin kepada guru tematik kalian masing-masing ya. Kiranya cukup sampai di sini untuk pembelajaran tematik kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan dari Bu Lulut. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.